麗しき反逆内通者ステューシー。 Sebelum itu subscribe channel ini supaya Mimin lebih semangat, dan yang sudah subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Di episode sebelumnya, Stussy mencupang Lukci yang membuatnya tumbang. Siapa sebenarnya Stussy? Lukci dan Kaku yang telah mendapat cupangan Stussy tumbang tak sadarkan diri. Apa yang terjadi? Kenapa CV0 menyerang temannya? Tak perlu khawatir, Stussy takkan menyakiti Zoro dan Brook. Zoro tak mengerti apa yang pemerintah lakukan. Brook yang di atas kapal tak berani turun karena takut kepada Stussy, padahal biasanya Brook gesit kalau soal cewek cakep. Apakah CV0 berselisih? Tidak, Stussy melakukannya atas satu tujuan dan takkan menyakiti Zoro dan Brook. Zoro tak bisa mempercayai orang yang mengkhianati rekannya sendiri. Stussy pun menghubungi Shaka dengan Denden Mushi, melaporkan jika Lukci dan Kaku sudah tumbang. Edison dan Lilith masih dalam perjalanan keluar untuk menghentikan Serapim. Stussy telah membereskan Lukci dan Kaku, harusnya Lilith yang menangani orang-orang pemerintah tersebut. Itu telepon dari siapa? Apakah Lukci sudah dikalahkan? Bagi Lukci sekalipun ia tak menduga ini, Stussy pun mengabarkan Zoro dan Brook baik-baik saja. Untunglah Stussy sudah bertindak sehingga CV0 sudah bisa diatasi. Pythagoras mencari di mana York. York yang tertidur meminta tolong, apa dia baik-baik saja? Ternyata ia hanya melindur. Pythagoras meminta York segera bangun karena keadaannya sedang gawat. Robin bertanya siapa sebenarnya Stussy? Dia gadis yang berbahaya karena bisa mengalahkan Lukci dan Kaku sendirian. Sudah lebih dari 20 tahun dia menyusup dan menjadi mata-mata, sejak dulu Stussy adalah rekan Vegapunk. Vegapunk mengirim mata-mata pada badan intelijen bahkan sampai 20 tahun. Sebetulnya Vegapunk tak merencanakannya tapi berakhir seperti ini. Otoritas perintah Serapim Stussy dan Lukci setara, ia tak bisa menimpa perintah, sehingga Serapim yang menyerang lab belum bisa dihentikan. Itu sudah cukup Stussy, Edison dan Lilith akan segera menghentikannya. Zoro dan Brook mencoba menghentikan Serapim, jika tidak teman-temannya akan terkubur hidup-hidup. Brook yang melihat anak-anak Serapim itu terlihat familiar, Zoro juga merasakannya terutama anak yang membawa pedang. Setibanya Lilith di luar lab, ia berteriak dan akan memberikan perintah, namun sebelum memberikan perintah Lilith diserang oleh S-Hawk. Dengan cepat Zoro menangkis serangan S-Hawk tersebut, hampir saja Lilith terkena tebasan S-Hawk. Zoro pun menghadapi S-Hawk 1 lawan 1, S-Hawk terlihat kesusahan menahan Zoro. Siapa sebenarnya S-Hawk? Untungnya Lilith tidak apa-apa setelah hampir terkena serangan Serapim. Edison bergegas memberikan perintah hentikan pertarungan, tapi dia ditembak laser sesaat setelah memberikan perintah pada Serapim. Lilith pun sampai terjatuh akibat tembakan laser tersebut, tapi ia berhasil diselamatkan Franky. Tapi Edison, apakah dia selamat? Ada yang keluar dari kepulan asap, ternyata itu adalah Sanji yang menyelamatkan Edison. Lilith, apakah ini yang kau khawatirkan? Serapim pun berkumpul berbaris karena sudah diperintahkan berhenti bertarung. Zoro terlihat bingung, siapa sebenarnya mereka? Tenang saja, mereka adalah prajurit kebanggaan Lilith, mereka takkan menyerang lagi karena otoritas perintah Vegapunk lebih tinggi dari CV0. Zoro si otak kepala lumut takkan memahaminya. Seperti biasa Sanji dan Zoro selalu bertengkar. Sekarang apa yang harus Mugiwara lakukan? Mereka sudah dipercaya melakukan misi yang penting membantu Vegapunk keluar dari Pulau Egghead. Franky sangat bersemangat sekali. Para Serapim itu sangat menyeramkan jika menjadi musuh, tapi untungnya mereka sudah di pihak kita dan mereka bisa diandalkan. Stussy melaporkan sudah memborgol Lukci dan Kaku dengan batu laut, meskipun mereka nanti bangun dan sadar, mereka tak memiliki kekuatan buah iblis. Shaka akan keluar dari Pulau Egghead menaiki kapal kelompok Mugiwara, Stussy juga diajak untuk ikut. Sanji sangat senang, koki cabul ini selalu menyambut dengan senang hati kalau soal cewek. Luffy masih mencari Bonnie dan Vegapunk, mereka tak ada dimanapun. Luffy dan Chopper pun berpencar untuk mencari mereka berdua, Luffy takkan bisa berlayar jika tak bersama Vegapunk. Vegapunk malah menghilang.
Shin beralih ke desa Sphinx, kampung halaman Shirohige. Kampung ini beberapa hari lalu diserang angkatan laut saat Marco tidak ada, mereka meminta harta karun peninggalan Shirohige. Angkatan laut ini sudah seperti bajak laut, mereka melakukan itu karena Sphinx tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia, jadi kampung ini bebas dari hukum. Mereka mengancam dan menodongkan senjata kepada penduduk agar memberitahukan di mana harta karun peninggalan Shirohige. Namun para penduduk tak ada yang tahu tentang harta karun tersebut, di sini tidak ada harta karun peninggalan Shirohige. Angkatan laut pun akan menembak seorang nenek jika tak ada yang mau mengaku dan memberitahukannya, tetapi Weevil anak Shirohige datang dan menghajar angkatan laut tersebut dan berhasil mengusirnya. Namun justru setelah kejadian itu angkatan laut kembali datang bersama Admiral Ryokugyu, mereka pun membawa Weevil. Kizaru masih dalam perjalanan menuju Egghead. Ia membawakan cemilan kepada seseorang dengan sangat sopan, Kizaru juga menuangkan minuman hangat dan memberikannya. Ternyata yang dilayani Kizaru tersebut adalah salah satu Gorosei, Saint J. Garcia Saturn. Dia adalah otoritas tertinggi dunia. Dia juga ikut bersama Kizaru menuju Pulau Egghead.